Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kiara Pedes. Kita berjumpa kembali setelah beberapa waktu yang lalu kita liburan hari Raya Islam, yaitu Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Nah, pertemuan terakhir kita membahas tentang pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kelanjutannya tentang pembagian bilangan bulat. Oh, yang minggu lalu perkalian ya, bukan pembagian. Minggu lalu pertemuan terakhir kita mempelajari materi tentang perkalian bilangan bulat. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu pembagian bilangan bulat. Tidak jauh berbeda dengan perkalian. Untuk lebih lanjut kita simak pembahasannya. Yuk. Ya, pembagian bilangan bulat. Kita misalnya punya permen 15 buah ya, dibagi ke 3 orang anak. Si A, si B, si C. Nah, dari 15 ini kita beri mula-mula satu-satu dulu. Si A1, si B1, si C1, si B1, si C1. Ternyata masih ada permennya. Dibagi lagi, si A1 lagi, si B1 lagi, si C1 lagi. Masih ada lagi. Dibagi lagi, si A1, si C1, si B1, si C1. Terus sampai permen tersebut habis. Dibagikan ke 3 anak ini. Ternyata setelah dijumlahkan, si A dapat 5 permen, si B juga dapat 5 permen, si C juga dapat 5 permen. Nah, permen habis, ternyata tiap anak dapat permen 5 ya, dapat permen 5. Jadi si anak setelah dibagi dikurang dapat permen 5 nih. Berarti di sini terjadi pengurangan. Ya, dikurangi dulu. Nah, dari 15 ini dikurangi 1 ke si B1, ke si C1, dikurang terus satu sampai habis. Nah, ternyata tiap anak dapat permen 5 buah. Jadi 15 permen dibagi ke 3 orang anak itu adalah 5, atau 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Nah, dalam matematika pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan. Nah, di sini bilangannya 15, mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Nah, bilangan yang tetapnya itu 3 orang anak. Seperti tadi dikurangi satu dulu ya, dari 15 itu dikurangi 1 dulu ke si A, dikurangi lagi 1 ke si B, dikurangi lagi 1 ke si C, dan seterusnya sampai habis. Ini maksud dari pengertian tersebut ya. Sekali lagi, dalam matematika pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifatnya ini. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama akan menghasilkan bilangan bulat yang positif. Ya. Suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan bulat positif. Apa maksudnya yang bertanda sama? Nih misalnya contoh nih, 35 positif dibagi 5 positif, dua-duanya positif, tandanya sama. Hasilnya 35 dibagi 5, 7. 7 juga tandanya positif. Kemudian 48 positif dibagi 6. 6 juga ini positif. Maka hasilnya 8. 8 juga tandanya positif. Ya.
Kemudian contoh ketiga. Nih, 35 negatif ya dibagi 5 ini. Dibagi negatif 5 sama dengan positif 7. Nah, ini tandanya sama nih. Negatif 35 dibagi negatif 5. Ya. Dibagi negatif 5. Hasilnya positif 7. Ini tandanya sama nih. Negatif, negatif, hasilnya positif. Kemudian yang keempat, contoh keempat, negatif 48 dibagi negatif 6 sama dengan positif 8. Nah, jadi itu maksud dari suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan bulat positif. Positif bagi positif, hasilnya positif. Negatif, positif bagi positif, positif. Ini negatif dibagi negatif, positif juga. Negatif dibagi negatif, positif. Gitu. Nah, jadi positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain yang tandanya sama akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian nih, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang tandanya beda atau tidak sama, maka ini akan menghasilkan bilangan bulat yang negatif. Contoh, 35 dibagi negatif 5, maka hasilnya negatif 7. Ini 35 positif, 5-nya negatif, tandanya berbeda. Maka kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Kemudian ini negatif 48 dibagi positif 6, hasilnya negatif 8. Ini negatif, ini positif, tandanya beda, maka hasilnya negatif. Jadi positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif juga. Ya, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang tandanya beda atau tidak sama menghasilkan bilangan bulat negatif. Kemudian yang C, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C. Ekuivalen itu pengertiannya sama. A sama dengan B kali C. Contoh, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ini akan ekuivalen, pengertiannya sama dengan 20 sama dengan 5 kali 4. 20 itu 5 kali 4, 20. Kemudian yang D, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh, 0 dibagi 7, 0. 0 dibagi negatif 21, 0. 0 dibagi negatif 75, 0 juga. Jadi 0 dibagi bilangan bulat berapapun, hasilnya adalah 0. Ya. Kemudian yang E, setiap bilangan bulat dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Nah, yang D mah, setiap 0 dibagi oleh bilangan bulat, hasilnya 0. Yang E, setiap bilangan bulat dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Contoh, 10 dibagi 0 tidak terdefinisi. Negatif 25 dibagi 0 juga tidak terdefinisi. Jadi suatu bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Nah, F, setiap A dan B bilangan bulat,
hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat, tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Bagaimana yang tertutup? Tertutup mah seperti perkalian. Bilangan bulat dikali bilangan bulat hasilnya pasti bilangan bulat lagi. Nah, pada pembagian bilangan bulat dibagi bilangan bulat tidak selalu bilangan bulat. Contohnya ini, 11 dibagi 2, 11 bilangan bulat, 2 bilangan bulat, hasilnya 5/1/2. Nah, 5/1/2 bukan bilangan bulat, ya. Ada juga bilangan bulat dibagi bilangan bulat, ya bilangan bulat juga. Misalnya 15 bilangan bulat dibagi 3 bilangan bulat, hasilnya 5 bilangan bulat juga. Nah, makanya di sini tidak, tapi tidak selalu bilangan bulat. Maka ini disebut tidak bersifat tidak tertutup. Contoh soal nih, soal ini perkalian dan pembagian nih. Mengulang kembali perkalian. Ini negatif 8 dikali negatif 12 dikali negatif 25. Untuk memudahkan kita kelompokkan dulu, negatif 8 dikali negatif 12 dikali negatif 25. Jadi yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Ini negatif kali negatif positif. Jadi kita harus tandanya dulu harus dicari apakah negatif atau positif. Ini negatif kali negatif. Berarti tandanya yang sama, dikalikan hasilnya akan positif 96. Ya, 96 dikali negatif 25 nih. 96 positif, 25 negatif. Maka 96 kali negatif 25 hasilnya pasti negatif. Jadi negatif 2400. Kemudian pada pembagian nih, negatif 216 dibagi negatif 18 dikali negatif 15. Kita kelompokkan dulu. Ya, jadi ini dulu yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Ini negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 12 dibagi 216 dibagi negatif 216 dibagi negatif 18 hasilnya positif 12. Positif 12 dikali negatif 15. Positif kali negatif hasilnya negatif. 12 kali 15 180, berarti hasilnya negatif 180. Nah, kesimpulan. Nih, pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, jika dua buah bilangan bulat dikalikan dua buah bilangan bulat yang tandanya sama, dikalikan atau dibagi, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Contohnya ini positif dikali ataupun dibagi positif, hasilnya akan positif. Ini negatif dikali atau dibagi negatif, hasilnya juga positif. Kemudian dua buah bilangan bulat yang tandanya berbeda, jika dikalikan atau dibagi hasilnya akan negatif. Seperti ini, positif dikali atau dibagi negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif dikali atau dibagi positif hasilnya negatif. Nah, sekarang tugas pertama. Tugas pertama kalian buat contoh seperti ini ya. Seperti nomor 1 soal cukup, seperti nomor 2 juga 1 soal. Nah, ini tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama sekali lagi buat soal dan jawabannya kalian kerjakannya seperti nomor 1 dan seperti nomor 2. Seperti nomor 1 1 soal, seperti nomor 2 juga 1 soal. Nah, sekarang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. 1. Pengertian. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung berbeda. Contoh, 12 ditambah negatif 3 dikali 7. Nah, berarti ini memuat penjumlahan dan perkalian. Ya. Kemudian negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 2 dikali 5. Ini memuat tanda penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Nah, itu yang disebut operasi hitung campuran. Ya, jadi memuat dua tanda operasi hitung yang berbeda. Aturan operasi hitung campuran.
Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Jadi kerjakan dulu yang di dalam kurung. Setelah yang di dalam kurung dikerjakan, selanjutnya yang dikerjakan kalau ada perkalian atau pembagian, kerjakan dulu perkalian dan pembagiannya. Baru kemudian setelah itu kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan terakhir. Kemudian pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang berurutan, maka kerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian bilangan bulat yang berurutan, kerjakan dari depan. Maksudnya apa ini? Misalnya tambah A tambah B dikurangi C ditambah D, maka yang dari awal dulu, dari A dulu dikerjakannya. Demikian juga pada perkalian. Itu maksud dari kerjakan dari depan. Ya, contoh aturan. Contoh aturan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Dalam kurung negatif 20 ditambah negatif 13 dibagi negatif 3 dikurangi 10 kali negatif 7. Nah, di sini ada berapa tanda operasi? Ada tanda penjumlahan, ada tanda pengurangan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Aturan pertama, yang kerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, ini negatif 20 ditambah negatif 13. Hutang 20 ngahutang deui 13. Hutang 33 atau negatif 33. Ini dibagi, tulis lagi negatif 3. Nah, ini antara bagi dipisah oleh pengurangan. Di sini ada perkalian. Berarti aturan kedua yaitu setelah yang di dalam kurung kerjakan yang bagi atau kali dulu. Nah, tidak dibagi dulu yang ini, tapi ini dulu yang dikerjakan nih. Dikurangi 10 kali negatif 7, negatif 70. Berarti secara lengkap ditulis negatif 33 hasil dari ini dibagi negatif 3 dikurangi negatif 70 hasil dari 10 dikali negatif 7. Kemudian, nah di sini sekarang ada pembagian dan pengurangan. Mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan pembagian terlebih dahulu. Jadi negatif 33 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. 33 dibagi 3, 11. Berarti positif 11. Kemudian ini ada dikurangi negatif 70. Ini negatif kali negatif jadi positif. Jadi di sini ditambah 70. Jadi 11 tambah 70. Hasil akhir 81 positif. Sifat-sifat dalam operasi hitung campuran berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan terhadap distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, terhadap penjumlahan A dikali, nah ini perkalian terhadap penjumlahan, nah ini tambah. Jadi A kali dalam kurung B tambah C akan sama dengan A kali B. Ini ditulis dalam kurung A kali B. Tambah ini pindah ke sini tambah A kali C. Di sini A kali C. Terhadap pengurangan, apa? Perkalian terhadap pengurangan nih ini. Ya. A kali dalam kurung B dikurangi C akan sama dengan A kali B ini. A kali B ini dikurangi A kali C. Gitu. Tugas kedua, kalian buat contoh seperti contoh B. Silakan kalian tandanya persiskan saja, samakan. Yang bedakan kalian silakan bilangannya diubah. Yang 20 jadi berapa, 13 jadi berapa, 3 jadi berapa. Kalau tanda kurungnya disamakan seperti ini. Satu soal ya, ini satu soal. Sudah 3 nih soalnya, tugasnya sudah 3. Tadi yang contoh A 2 soal, ini contoh B 1 soal. Buat soal dan jawabannya seperti contoh soal ini. 1. Ya, contoh
distributif perkalian terhadap penjumlahan. Negatif 12 dikali dalam kurung 7 tambah 15 sama dengan negatif 12 kali 7 ditambah negatif 12 kali 15. Yang ini dulu, yang di dalam kurung pertama, negatif 12 kali 7, negatif 84. Ini tambah, tulis lagi tambah. Yang dalam kurung ini kerjakan, negatif 12 dikali 15 sama dengan negatif 180. Nah, sekarang penjumlahan nih. Negatif 84 ditambah negatif 180. Hutang 84, ngahutang dari 180. Hutangnya bertambah menjadi 264 atau negatif 264. Kemudian distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini pengurangan, perkalian terhadap pengurangan. 15 dikali negatif 9, ulangi, 15 dikali dalam kurung negatif 9 dikurangi 8. Ini 8 positif nih. Ini tanda pengurangan. Sama dengan 15 kali negatif 9 nih, kurungan 15 kali negatif 9. Ini dikurangi 15 kali 8, bukan 15 kali negatif 8, ingat 15 kali 8. Dikurangi dalam kurung 15 kali 8. Ini positif 15 kali negatif 9 menghasilkan negatif 135. Dikurangi 15 kali 8, 120. Jadi negatif 135 dikurangi 120 atau ditulis dalam bentuk lain, negatif 105 ditambah negatif 120. Hutang 135 ngahutang deui 120, hutangnya nambahan menjadi 255 atau negatif 255. Nah, itulah pertemuan hari ini. Ya, tugasnya ditambah contoh C seperti nomor 1, 1 soal. Seperti nomor 2, 1 soal. Jadi kalian buat soal dan jawabannya. Seperti nomor 1, 1 soal. Seperti nomor 2, 1 soal. Jadi semua tugasnya ada 5. Contoh A tadi kalian buat 2 buah. Contoh B 1 buah. Contoh C 2 buah. Jadi semua tugas jumlahnya ada 5 buah. Semuanya membuat contoh soal dan jawabannya. Itulah pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.